Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, nama ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kita sudah berada di tahun 2023. Hal ini penting di dalam tahun baru ini adalah untuk mengevaluasi amalan kita selama ini, untuk kemudian di tahun baru ini kita perbaiki. Mana ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Kami menyoroti tentang pemahaman agama, terutama memahami terhadap ayat-ayat yang bercorak radikal. Sebab di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang moderat, juga ada yang bercorak radikal. Khususnya terkait ayat yang bercorak radikal ini, kalau tidak dipahami dengan benar akan berakibat fatal. Kita lihat beberapa hari yang lalu masih kita dengar adanya bom bunuh diri seperti terjadi di Bandung. Dan ternyata di TKP, tempat kejadian perkara, itu ditemukan tulisan Al-Quran surat Taubat ayat 29 yang isinya sebuah perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat dan tidak beragama dengan agama yang benar. Analisis sementara menerangkan bahwa pengebom tersebut melaksanakan perintah dalam ayat tersebut. Mereka menganggap peperangan sebuah tujuan agar dapat mati syahid, tanpa melihat asbabun nuzulnya, mengapa ayat itu diturunkan. Kalau mereka menganggap peperangan sebagai tujuan, maka mereka akan senantiasa menciptakan peperangan-peperangan, termasuk pengeboman dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dalam pengamatan seorang pensiunan jenderal polisi bernama Anton Tabah, para pengebom itu mendapat doktrin agama dengan ayat-ayat keras dan dahsyat. Namun kurang dipahami kapan ayat-ayat itu berlaku. Ayat-ayat yang dimaksud seperti ayat-ayat Al-Maidah misalnya. Di dalam penghujung ayat 44 itu diterangkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Di dalam Quran surat Taubat ayat 38 disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah." Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah berperang di jalan Allah, issaqaltum ilal ard, kamu merasa enggan dan ingin tinggal di rumah. Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia minal akhirati dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Fama mataul hayatid dunya, tidaklah kesenangan hidup di dunia fil akhirati dibanding dengan kehidupan akhirat illa qalil. Hadirin rahimakumullah, menurut Anton Tabah, apabila seorang telah terkunci dengan dalil-dalil tersebut, semangat mereka untuk mati dalam jihad akan terus membara dan sulit sekali disadarkan
sebab mereka telah membuka kitab suci dan menafsirkan ke suatu persoalan yang namanya mati syahid. Kita tanggapi, kalau faktanya para teroris memang terdoktrin oleh ayat-ayat keras lagi dahsyat, maka dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh teroris itu adalah sebuah pemahaman keagamaan, khususnya kepahaman tentang Islam, sehingga mereka menjadikan mati syahid sebagai tujuan. Maka mereka akan melakukan aksinya terus-menerus untuk dapat mencapai tujuan mulianya, yaitu mati syahid. Sebenarnya persoalan bukan masalah terkunci oleh ayat-ayat keras atau dahsyat. Kalau memang itu berdasarkan Al-Quran, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bahkan kalau itu memang firman Tuhan, kemudian kita sembunyikan, maka kita pun tidak bisa persalahkan. Maka kita juga bersalah dalam hal ini, seperti halnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskannya di dalam kitab kepada manusia, fil kitab, di dalam kitab, ulaika, mereka itu akan yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat. Jadi ternyata menyembunyikan agama itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tetapi persoalannya adalah kapan ayat itu berlaku bagi orang-orang yang mengaku beriman. Sebab kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran juga banyak sekali yang seakan-akan bertentangan. Kita ambil contoh dalam Quran surat Taubat tadi, surat 30 ayat 38 surat At-Taubat. Kita harus memilih perang daripada tinggal di rumah ketika perintah perang itu tiba. Dalam Quran surat Taubat ayat 29 menerangkan tentang kewajiban memerangi terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, yaitu orang yang diberi kitab, hatta yu'tul jizyata, sampai dia membayar jizyah, ayatin dengan patuh, wahum shohirun, sedang dia dalam keadaan tunduk. Ayat ini seperti yang disampaikan oleh orang yang ngebom tadi, ternyata ada tulisan di sekitar TKP itu seperti itu. Kira-kira dia melaksanakan ini. Nah, ini persoalannya di sini. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 menerangkan tentang tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau dalam ayat yang pertama saya bacakan tadi, memaksa. Kalau tidak beragama dengan yang benar akan diperangi. Tetapi dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 255, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini terjadi kontradiksi. Maka ini sebenarnya solusinya adalah pemahaman ilmu tafsir. Itu terjemahnya seperti itu. Contoh lagi dalam Quran surat 2 ayat 62 yang menerangkan tentang persamaan agama-agama Yahudi, Nasrani, Sobiin maupun orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang Yahudi, wan nasoro, dan orang Nasrani, wasobiina, dan orang-orang sobiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh,
falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala mereka ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dengan ayat ini menunjukkan bahwa semua agama adalah baik, semua agama benar, semua agama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tetapi di ayat 85 surat Ali Imran menerangkan kalau tidak beragama Islam maka agama itu tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini sudah jelas. Banyak persoalan-persoalan yang kontradiksi. Ketika tidak memahami ilmu tafsir, maka pemahaman itu akan jadi keliru. Hadirin rahimakumullah. Jadi persoalan-persoalan seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam memahami agama. Oleh karena itu, mencegah terorisme tidak cukup dengan tindakan kekerasan saja, seperti apa yang dilakukan oleh Densus 88. Sebab terbukti walaupun teroris itu diperangi, ternyata terorisme tetap tumbuh. Itu disebabkan karena masalahnya belum tuntas. Jadi ibarat orang yang memotong anak pohon pisang yang tumbuh. Anak pohon pisang itu diibaratkan sebagai terorisme. Maka ketika anak pohon pisang itu dipotong dan menjadi hilang, tetapi beberapa saat kemudian anak pohon pisang itu tumbuh kembali, sebab akarnya masih ada di dalamnya. Maka mencegah terorisme adalah menghilangkan penyebab inti yang menjadi sumber kekuatan, yaitu paham keagamaannya. Paham inilah yang harus kita kalahkan. Kalau kita hanya mengatakan terorisme adalah sesat, saya yakin tidak akan berpengaruh apa-apa pada mereka. Bahkan justru mereka akan mengatakan, akan mentertawakan orang-orang yang mengatakan sesat tadi dan memberikan cap dengan label munafik bagi orang-orang yang mengatakan sesat. Bisakah kita mengalahkan hujah atau paham keagamaan mereka? Ini jadi penting. Mari kita lihat bagaimana memahami Islam. Kalau kita kaji sejarah Islam, maka tujuan Islam adalah membawa umat manusia untuk bisa hidup dalam damai. Adanya syariat perang dan syariat-syariat lainnya adalah untuk mencapai kedamaian itu. Jadi pada hakikatnya kekerasan maupun peperangan itu tidak ada selama alasan peperangan itu tidak ada. Paham yang seperti ini menjadikan perang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai pencegahan. Sedangkan kalau paham yang menjadikan perang sebagai tujuannya, maka orang itu akan berusaha menciptakan peperangan agar memperoleh kesahitan. Tampaknya paham inilah yang menjadi pegangan para terorisme itu. Kesalahan terbesar karena para pemerhati menganggap bahwa terorisme bercorak agama, dianggap mereka sebagai bukan agama. Sehingga mengatasi terorisme hanya dilakukan dengan tindakan kekerasan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Terorisme tetap masih muncul dan hal itu akan terus muncul sebab akar permasalahannya belum terselesaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.